Halo, selamat malam. Selamat Boku apa lagi? Kakak relawan di Baca Cerita dengan Dinding. Episode yang ke-41 seperti biasanya. Setiap minggu kita ada agenda untuk berbagi pengalaman dari kakak relawan terkait apa ya? Terkait dengan keterlibatannya selama ikut kegiatan di komunitas Dinding Manado. Ini agenda rutin setiap minggu yang kita adakan untuk khusus untuk setiap para relawan yang mau membagikan ceritanya terkait dengan Dinding Manado. Bakalan ada cerita unik, cerita sedih mungkin, cerita bahagia yang akan dibagikan uh, teman cerita atau relawan pada hari ini. Halo, terima kasih untuk kakak yang sudah bergabung, salam kenal dan kalau yang belum tahu Dinding Menado merupakan suatu komunitas yang bergerak di dunia pendidikan, terlebih khusus pendidikan untuk anak-anak yang putus sekolah di Pasar Bersehat Manado. Jadi kegiatan inti kita adalah memberikan pengajaran atau pembelajaran yang layak dalam sistem informal bagi anak-anak yang memang tidak seberuntung orang yang dapat pendidikan kayak gitu. Sambil menunggu teman bercerita, teman-teman yang mau tanya-tanya boleh. Halo kakak lawan yang sudah bergabung, salam kenal, salam berpedapa lagi. Sambil menunggu terampet sama bercerita, boleh yang mau tanya-tanya tentang dinding silahkan. Mungkin pengen tanya apa so itu dinding atau apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di dinding boleh gitu.
Halo Kak, Halo Klau. Kak Nosti. Lem teh iya, lem teh musi orang Sulaman dah boku dapa. Iya, Sebera selamat abad-abad sekali. tahun yang lalu. Oh, enggak juga lah Kak. Gitu. Iya, Aduh. seperti biasanya teman lama yang Sulamanya buku dapa paling paling pertama yang orang mau tanya adalah kabar. Gimana kabar Kak Klau nih? Puji Kabar Tuhan, akhir-akhir ini, satu sehat. bulan lalu, sehat-sehat. 2 bulan yang lalu. Puji Tuhan, Kak Klau sehat Kak. sekarang Kak lagi di, Victor gimana kabarnya? ya, seperti yang terlihat, kalau mau kasih turun ke DP kamera, pasti ada kelihatan bapau. Makin bahagia. Ya, tandanya makin bahagia. Kalau ini Iya, by the way lagi di mana nih? Posisi di lagi Manado, di di mana? rumah, di Langoan Kak. Lagi di rumah. Languan, iya. Kita udah sempat posting. Ini dulu, ini sebelum masuk ke topik, kita sempat posting di story WA. Terus ada satu teman yang bilang kayak gini, kayak kita kenal ini, tapi tetangga. Siapa Kak? Ya nanti abis ini kita spill dulu sama debet orang. Terus teman tanya, ternyata Iya. kok tetangga di Lamongan. Kita berteman dekat sih. Nah juga dekat-dekat sama si Temponya teman dulu pernah bertamang dulu sih. Sekarang sudah jarang ketemu. Hmm. Oke, Kak Klau mungkin kalau kita mungkin so kenal ya. Kalau kita memang so kenal Pak Kak Klau beberapa tahun terakhir ini. Tapi mungkin teman-teman eh yang follow IG Dinding itu belum kenal Kak Klau. Nah mungkin orang sedikit perkenalan aja Kak Klau. Jadi mungkin nama tadi sudah di spill tempat tinggalnya tuh sama mungkin sekarang lagi sibuk apa aja kayak gitu. Oke. Halo kakak-kakak relawan semua. Perkenalkan, kita penama Claudia Gloria Maki. Biasanya dipanggil Claudia. Kalau di dinding biasanya orang Jepangnya Kak Clau. Sekarang aktivitasnya lagi ngurus usaha. Jadi kalau mau bilang pengusaha muda kali ya. Oh, waduh. Nggak juga belajar-belajar lah, Kak. Oke, boleh kalau boleh mau spill sedikit usahanya apa? Siapa tahu ada teman-teman yang mau berkontribusi kayak gitu. Lagi usaha kos-kosan, Kak. Wes, ya, juragan kok sih berarti ya. Oh, waduh. Kalau Nggak salut juga deh. lah, Kak. Sukses untuk usahanya. Oke, by the way Kak Klau. Nah, kan kita setiap relawan yang datang biasanya kan orang akan tanya-tanya tentang pengalamannya dia, pengalaman kakak relawan dalam ikut dinding Manado. Nah, sebelum orang masuk jauh ke dalam itu, mungkin yang pertama itu kita penasaran sih. Sebenarnya kita penasaran Kak Klau itu tahu komunitas dinding atau kenal komunitas dinding itu dari siapa? Dari teman atau tiba-tiba nongol di media sosial kayak gitu. Pertama kali tahu komunitas dinding itu dari mana? Oke. Kalau pertama kali tahu dari Instagram, Kak. Waktu itu kan lagi skripsi tau. Jadi eh, lagi nggak ngapa-ngapain. Terus memang ada suka dan mau ikut relawan begitu. Cuma belum tahu nih mau ikut yang di mana. Belum ada info-info di Manado ada apa aja. Terus Kak Ayu saranin nih, ini ada dinding Manado lagi cari mentor buat summer camp kan, relawan. Jadi coba tanya-tanya di Instagram waktu itu dan coba gitu ikut jadi mentor gitu. Itu sih pertama kali. Kak Beswara nggak ada Kak. Sorry ada mute. Sorry. Jadi pertama kali tahu dinding malah dari ini ya, dari media sosial dan pertama kali ikut join sebenarnya itu jadi mentor. Gitu Iya belum terjun Kak. ke kelas mengajar berarti ya. Jadi masih masih mentor. Iya Oke, Kak. menarik. Tadi siapa Kak yang kasih tahu temannya? Kak Ayu, Kak Victor kenal Kayu. juga kan? Iya. Iya, iya. Kenal. Oke, dan teman-teman kalau perlu tahu nih Kak, Cloud dengan beberapa teman-teman itu jauh-jauh dari Tondano. Waktu itu kan ya. Iya Tondano. Iya Iya. iya Jadi Tondano.
Jadi waktu kita ingat sekali beberapa teman-teman relawan yang bahkan bukan tinggal domisili di Manado, yang bukan beraktivitas di Manado itu orang datang jauh-jauh dari luar kota gitu. Ya iya luar kota sih jatuhnya hitungannya dari Iya sih. Tondano untuk em, sengaja datang di kelas mengajar. Jadi sebenarnya orang relawan ini tidak terlepas dari anak-anak yang ada di Manado, tapi juga ada beberapa teman-teman yang dari luar Manado yang mau melibatkan diri punya kerinduan. Oke, Kak Klau, waktu itu jadi mentor. Mentor di kegiatan apa saat itu? Waktu itu summer camp tahun 2022. Itu pertama kali sih Kak ikut. Oke, waktu itu kalau nggak salah bikin di taksi Kria ya? Bukan yang di Bailang, Yonif Kak. Oh, iya ya, dan Yonif ini ya, yang Iya, di Bailang gitu ya? Iya. Ya, kita ingat kita. Yang apa? Baju summer camp itu warna kuning. iya betul sekali. Iya, betul. Iya, kita ingat sekali. Oke. Nah, sebenarnya kita mau tanya soal kelas mengajar, tapi menarik. Pertama kali Kak Klau ikut terlibat itu dari jadi mentor. Nah, kita akan masuk dari situ dulu nih. Em, Kenapa tertarik menjadi mentor? Eh, Terlepas dari tadi sudah di-spill ya, karena nggak ada waktu, maksudnya ada waktu luang karena sudah skripsi gitu. Jadi selain itu, kenapa pengen 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 jadi mentor kayak gitu? Oke, makasih gini. Jadi gini Kak, waktu itu kan memang so ada pemikiran gitu, suka mau jadi relawan dan mentor itu kan cari mentor for relawan juga dinding kan. Sempat ada pemikiran alasan lah, DP motivasi itu sebenarnya nggak spesifik sih. Cuman lebih ke duduk-duduk terus pikir, ih ternyata di dunia yang semengerikan ini masih ada orang-orang yang punya hati baik gitu dah, mau membantu banyak orang tanpa mau mengharapkan upah atau keuntungan dari DP diri sendiri begitu. Dan kita mau juga loh jadi salah satu dari orang baik itu gitu. Dan mungkin waktu itu kan belum bisa untuk kita bantu dengan uang gitu atau fasilitasi mereka dengan barang-barang yang mahal atau langsung apa gitu, tapi dengan kita pe waktu atau dengan kita pe tenaga kita bisa gitu. Dan pas dia cari-cari ketemu lah dinding waktu itu, dan pas sekali pas mau cari mentor for summer camp ya ikut lagi Kak. Oke, menarik. Kita sih yakin lah ada suatu kebetulan ya ketika waktu itu Kak Klau cari-cari di IG terus bertepatan dengan ada rekrutmen mentor gitu. Nah, kembali eh, lebih jauh orang bahas tentang summer camp karena kan pertama kali Kak Klau ikut dari mentor summer camp. Nah, em, Iya, teman-teman harus tahu tugas mentor itu adalah mendampingi adik-adik selama dua hari satu bukan malam. 24 jam kali ya. 2 hari 1 malam, pokoknya full time selama 2 hari 1 malam mendampingi. Jadi kayak jadi orang tua angkat gitu. Nah, kalau saat ikut kegiatan summer camp, mungkin suka duka gitu. Oke, sebelum suka duka mungkin bagaimana respon dari adik-adik waktu itu yang dipercayakan ke Kak Klau gitu kan, waktu itu ada pembagian gitu, pembagian mentor terus pembagian anak-anaknya. Nah, gimana sih respon pertama kali dorang ke Kak Klau yang notabene-nya Kak Klau itu baru pertama kali ikut dinding Manado dan langsung jadi mentor. Nah, gimana sih waktu pas pembagian itu terus responnya anak-anak saat itu yang ke Kak Klau kayak gimana? Oke Kak. Jadi waktu itu kan pertama kali pergi langsung ke Pasar Bersehati dulu kan, mau apa pembagian untuk anak-anak satu mentor waktu itu 2 orang. Jadi pas sampai di sana pertama awalnya takut nih, aduh kayak adik-adik mau bilang apa atau mau bagaimana. Cuman ternyata pas sampai di sana adik-adik langsung welcome dan malahan bawa langsung baba pegang gitu yang adik-adik perempuan. Cuma waktu itu kan dapatnya laki-laki kan, Kak. 2 laki-laki langsung laki-laki terus waktu itu bilangnya, oh ini boleh saya tinggal mesti dari pagi sampai malam harus sama kakak gitu. Dia mau mandi pun urusin ini itu. Langsung tuh anak-anak langsung tuh yang anak yang Klau pegang kan Charlie gitu dengan apa. Jadi langsung bilang, kak aku terus
orang mau mandi kan kakak perempuan, terus orang mau mandi bagaimana? Masa kakak mau Iko langsung begitu dah. Nyanda mungkin lah kak mau Iko. Cuman kak kata yang tinggi dari awal begitu dah. Mau mandi di mana gitu. Itu sih kak yang awal-awal gitu. Cuman lama-kelamaan, oh seru juga gitu. Lama-kelamaan, itu coba pegang, so, lebih akrab dah gitu. Hmm. Gimana jadi orang tua selama 2 hari 2 malam? Apakah berat? Waduh, agak berat. Cuman menyenangkan juga sih kak. Merasakan itu dan tahu juga kan nggak Iya, punya iya. adik tuh jadi pasti itu langsung merasa oh ternyata begini punya adik laki-laki pula dua terus oh, udah besar kan Charlie dengan apa sebesar tuh Iya. jadi waduh Hmm. kaget Iya. ikut Dan kaget memang sebenarnya saat ya yang sebenarnya saat itu tuh idealnya itu saat kakak relawan cewek itu pegang adik cewek sebenarnya saat itu idealnya. Karena cuman karena saat itu relawannya mentor kita itu agak sedikit jadi bukan sedikit pokoknya penasaran tuh dia anak laki-laki itu lebih banyak daripada mentor laki-laki. Jadi makanya ada laki-laki itu akan sedikit beberapa orang tuh tapi pindah di mentor cewek gitu. iya Jadi kak Kak Lau dapat salah satunya saat itu. Oke, iya mungkin eh, momen kan selama 2 hari 1 malam tuh Kak Lau udah bilang sakit kepala urus pada orang tadi. Nah, kira-kira momen momen yang paling menyenangkan. Jadi ada 2 momen nih. Momen mengharukan dan momen menyenangkan. Nah, mau dijawab yang mana dulu nih? momen menyenangkan dulu kali ya Oke, yang menyenangkan menyenangkan momen dulu menyenangkan. Kayak yang menyenangkan itu pas di mana? pas yang games pagi-pagi kak yang pas di lapangan kan abis Oh senam ya hari kedua ya. ada games gitu iya terus dibikin kelompok gitu main air tarik-tarikan gitu nah, itu seru sih kak menurut aku menyenangkan banget Ya, oke. Jadi basah-basahan, games outdoor, Mhm. Iya kotor-kotor bikin itu. Oke, apa bikin yel-yel gitu berarti itu memacu orang sampai kompakan. Bagaimana iya ngurus anak-anak terus berpikir keras untuk menyiapkan yel-yel dengan yel-yel waktu yang terbatas kayak gitu. Oke, itu dan hal waktu itu yang juara paling satu menyenangkan. loh Oh iya, juara satu ya saat iya itu ya. juara satu yel-yel juga Hadiahnya hadiahnya apa waktu itu di spill dulu? di buat adik-adik sih kebanyakan ada Jadi buku hadiah, gitu buat adik-adik gitu kan. Kalau buat kakaknya ya pengalaman gitu, iya. keseruannya. DP kakak dapat ucapan terima kasih saja. Iya. Oke, itu tadi pengalaman menyenangkan. Pengalaman mengharukan mungkin saat summer camp. Hmm, pengalaman mengharukan. Biasanya kan kalau summer camp ada pas malamnya kan ada itu Kak buat kumpul bersama keakraban, malam keakraban kan. Iya, iya. Nah, di situ Mm-mm. sih yang mengharukan waktu itu kan 2 kali ikut summer camp kan. Yang pertama kali ikut itu disuruh buat apa bicara deep talk sama anak yang dipegang gitu. Awalnya kan yang anak yang dipegang kan wah girang gitu, sana kemari agak nggak ada masalah lah, kelihatan nggak ada masalah lah gitu. Cuman ketika Oke. deep talk ternyata wah cukup menyayat hati ya. Ternyata Mm-mm. pas mau tulis yang di kertas itu Kertas itu. terus dia bilang iya, terus dia mau bilang ini ke dia mama, kata dia papa, maaf dia belum bisa jadi yang terbaik, kata, aduh, bikin menyayat hati sekali. Terus dia pas ditanya-tanya lagi, dibilang, wah dia harus kerja tengah malam, baru mau cari doiver besoknya apa lagi gitu. Padahal sebenarnya dia termasuk anak yang pintar gitu, cuman karena memang keadaan harus ya kerja gitu membantu orang tua cukup Hmm, ya bikin cukup tersentuh dan iya cukup kayak gimana. Dan iya memang benar sih. Beberapa anak-anak itu tuh apa ya, orang itu sambil sambil bantu orang tua juga di pasar sambil ada juga yang sekolah tapi
Kalau yang nggak sekolah bukan malah yang main, tapi malah ada kerja, bantu orang tua berdagang di pasar. Jadi Iya, kebanyakan anak-anak itu kayak kehilangan apa ya, masa-masa bermainnya dorang gitu. Yang seharusnya orang itu hanya berfokus di studi, sekolah, dan bermain gitu. Malah orang dikasih tanggung jawab lebih untuk bekerja. Nah, itu yang orang dapatkan sebenarnya kepada anak-anak yang di pasar. Itu yang kayak kayak apa ya, menggelitik hati gitu. iya Kak, jadi Apa kan ya? mikir, oh waktu kecil orang boleh kesana kemari nih, boleh main ini, Iya, main itu. Sedangkan dorong di masa kecilnya dipakai buat bekerja yang di lingkungan yang sekeras itulah, kalau mau dipikir. benar-benar. Dan orang itu yang dulu tuh selalu saja cari alasan untuk nggak sekolah. Izin sakit Betul, lah, Kak. pura-pura sakit lah. Sakit. Yang sebenarnya orang bisa sekolah, tapi banyak anak-anak yang di luar sana mungkin saat itu yang memang tidak seberuntung orang, dan sekarang orang baru menyadari bahwa Iya, apa ya, rasa kayak bersyukur bersyukur itu lah. penting gitu, kayak gitu. Nah, iya. Terus langsung masuk di summer camp nih, belum masuk ke kelas mengajar. Oke, teman-teman yang sedikit penasaran, tadi kakak udah cerita tentang summer camp. Orang ada kegiatan summer camp juga di tahun ini. Itu nanti akan dibuat di awal eh, Agustus, di bulan depan. Mungkin ini sekarang lagi jalan 3 minggu lagi, kurang lebih Wow. 3 minggu lagi akan ada summer camp. Teman-teman yang follow Kak Klau boleh join, siapa tahu bisa dapat pengalaman Ayo yang guys, baru ikut. seperti Kak Klau di summer camp. Dan pernah sangat merindukan setiap teman-teman relawan yang baru. Jangan pernah takut, oh kita kok masih baru, jadi agak sungkan. Nah, di cerita sekarang Kak Klaus sudah membagikan kayak gitu tentang Kak Klaus sendiri yang mengalami pertama kali ikut kegiatan dinding langsung jadi mentor. Dan Ya, apa ya, dan menyenangkan. Tadi pengalaman menyenangkan, terus ada pengalaman mengharukan juga gitu, dan ada banyak hal yang akan teman-teman dapatkan kayak gitu. Mungkin dinding itu tidak akan menggaji teman-teman dalam summer camp. Uh, dan bahkan mungkin waktu, duit teman-teman akan keluarkan, tapi kita bisa jamin bahwa teman-teman akan bisa mendapat pengalaman baru, pengalaman yang mungkin tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun ketika ikut summer camp. Karena menjadi orang tua dadakan selama 2 hari 1 malam itu sangat-sangat berharga pengalamannya. Kayak pengalaman gitu sih. ya. Jadi nanti teman-teman yang mau ikut, oh kita pengen jadi mentor, nah jangan lupa lihat postingan dinding. Nanti di situ akan diposting bagaimana cara untuk menjadi mentor. Nanti orang spill di situ. Oke. Kalau em, saat yang momen mengharukan itu kan pegang Jibril kan ya. Yang orang tahu Jibril itu kan waktu di kelas mengajar kan nggak agak anak keras gitu, yang Iya, sedikit-sedikit sombong, yang sok-sok dewasa kuat. jadi. Dan Aduh. ketika orang lihat orang itu yang sosok kuat di kelas mengajar, ketika dapat di momen itu disuruh tulis itu mewek juga kan. Mungkin iya, Kaget juga. Ternyata nih anak punya jiwa ini juga ya, nih. Gitu. ya, karena terkadang anak-anak itu tuh punya kayak apa ya, beban batin sih sebenarnya kita lihat. Orang itu agak apa ya, nah, kadang-kadang anak-anak itu tuh nggak tahu menyalurkan itu kemana, melepaskan itu kemana gitu. Jadi ketika orang satu kali melepaskan itu, orang beban itu, sudah selesai. Pica-pica Iya lah, langsung. nangis, pokoknya curcura semua kayak gitu. Dan teman-teman pasti akan merasakan hal yang kayak, wow, Tuhan itu baik loh, Tuhan itu baik ke kita. Tuhan tuh kasih kita yang lebih-lebih dari kita kecil sampai sekarang gitu. Jadi kayak rasa bersyukur itu sangat-sangat lebih lagi sih gitu ketika Ya, sama camp. terasa sih. Dan bonding relawan, sepengalaman kita ya, selama pengalaman kita beberapa kali ikut sama camp, bahkan sampai jadi panitia juga, momen-momen yang paling kita rasa untuk mengikat kita dengan anak-anak dan mengikat kita dengan dinding nadi itu lewat satunya tuh lewat summer camp. Kita nggak bisa Iya. pungkiri sih.
Nggak Summer bisa camp itu sih. kayak mengubah kita ke sudut pandang, mengubah kita ke paradigma, mengubah kita ke pola pikir tentang pendidikan anak-anak. Dan bagaimana Hmm. punya punya apa ya, memiliki panggilan, kita sih memiliki panggilan kepada dinding Nado memberikan sesuatu sampai saat ini tuh jatuh-jatuhnya tuh pertama kali dari summer camp sejujurnya gitu. Jadi teman-teman ayo join nanti, pokoknya seru, bakalan seru gitu. Nanti akan di Seru spill nanti sih. kapan pendaftarannya kayak gitu. Oke, Oh, kalau tahun ini lebih seru uh, sih kayaknya. bakalan pasti lebih seru Bakalan. Jadi karena kan harus setiap tahun ikut. tuh ke iya benar, karena tema yang berbeda setiap tahun, tema yang berbeda, lokasi tempat yang berbeda. Mungkin anak-anaknya ada beberapa yang sama, tapi juga ada beberapa anak-anak baru juga yang akan bakal ikut. Dan pasti materi-materinya atau acara-acaranya juga pasti lebih lebih wow daripada pemakaian sebelumnya kayak gitu. Oke, kalau orang masuk ke kelas mengajar, nah kira-kira kapan Kak Klau ikut kelas mengajar after dari summer camp? Setelah dari summer camp, 1 minggu setelahnya langsung ke kelas mengajar, Kak. Langsung pergi Langsung gitu. kelas mengajar. Iya. Oke, sebelum masuk ke pengalaman di kelas mengajar, kira-kira apa sih yang melatar belakangi atau apa sih alasannya Kak Klau untuk mau lanjut lagi ketika sudah di mentor, capek kan ya saat itu, capek tenaga, capek Cukup pikiran, capek. capek perasaan juga. Iya Eh, sih. dan dan mau dengan sengaja ikut datang kelas mengajar setelah summer camp. Kira-kira ada alasan khusus nggak gitu? Kenapa sampai mau ikut lanjut eh, kelas mengajar kayak gitu? Nggak ada alasan khusus juga sih, Kak. Cuman setelah summer camp, ingat gitu. Ih, kangen adik-adik nih, kangen adik kakak-kakak yang di sana juga, pengen ketemu. Terus belum pernah kan ikut kelas mengajar, mau lihat nih cara ngajarin mereka tuh bagaimana gitu. Jadi pergi gitu, Bali ya gitu. Hmm, Awalnya cuma 1 kali pergi ini dulu. Eh, berkelanjutan terus terus keterusan. dan terus datang terus. Iya, tiap tiap minggu bahkan biasanya cuma 2 minggu sekali nggak hadir gitu. Baru 2 minggu lagi pergi, 1 minggu lagi nggak hadir. Cuma begitu karena keterusan. Ih, suka mau aku dapat terus yang tuh adik-adik. Gitu. Hmm. So kenapa katanya begini kak? Karena kan kita tahu kak kalau itu pasti jauh. Datang ke kelas mengajar itu jauh dari Tondano. Sama Kak Ayu Cukup juga jauh saat itu. banget. Dan tolong teman-teman yang di Manado tuh kayak pikir ini Kak Ayu dengan Kak Klau ini kok bisa ya datang di kelas mengajar eh, di setiap Sabtu dengan kondisi jarak yang begitu jauh kayak gitu. Dan orang tuh memang kalau kalau boleh jujur Kak Klau saat itu tuh orang beberapa teman-teman dari Manado tuh kayak terpacu semangat sih. Masa orang di Manado ini kalah dengan teman-teman yang jauh-jauh datang dari Tondano. Setiap kelas orang di Manado ini kayak Nggak datang. apa ya, setengah-setengah hati kayak gitu. Jadi kayak sedikit rasa malu sih ketemu nama nyanda luar biasa kayak gitu sama Kak Ayu sama Kak Lau saat itu kayak gitu. Oke, momen kelas mengajar. Nah, kan kalau di summer camp kan eh, dampingi pada orang tuh selama 2 hari 2 malam. Nah, di kelas mengajar kan kita pure untuk mengajar kayak gitu. Em, Pertama kali dampingi adik-adik belajar, kira-kira DP kesulitan apa kayak gitu saat itu? Waktu itu pertama kali di kelas mengajar Mm-mm. dikasih buat apa yang anak PAUD kan. Jadi, Oke. waduh, agak susah nih. Biasanya baru menggambar sedikit langsung kita tuh lelah kak, tuh bosan begitu. Jadi mesti cari cara bagaimana supaya dia mau tertarik ulang gitu. Jadi coba bermain dulu. Baru setelah selesai bermain, kita menggambar lagi yuk gini. Ini bagus Mm. loh. Kalau terasa ini cepat kelar, langsung cepat dapat ini, dapat hadiah kalau cepat kelar langsung gitu. Jadi lebih sulitnya kayak mau ngajak mereka buat selesain yang gambar itu gitu kan kalau PAUD kan menggambar kan jadi lebih ke situ sih kalau Mm. pas mengajar
Iya ya, dan memang kalau sama ngajar kelas PAUD itu kayak gitu sih. Tiba-tiba orang bad mood, Iya, mood. bad mood Jadi tiba-tiba kalau udah datang setengah, gitu. aduh, males Tiba-tiba kak aja gitu. datang gitu. Oh, Dan sebenarnya lelah. sih sebenarnya satu jawaban sih. Orang itu lagi pengen cari perhatian aja sih. Nah, iya Tapi, bener tapi sih dompet kak. semangat belajar itu tinggi, dompet semangat itu belajar tinggi. Cuman kadang-kala orang lagi butuh diperhatikan, mungkin orang lagi butuh untuk dilihat lebih sama DPKK. Jadi kayak kok kita semalas supaya tuh kakak bisa membujuk akang dang. Iya betul sih kak. Apalagi kalau dilihat tuh kakak suka pegang HP begitu. Hmm. Biasanya dulu semua lebih kak coba lihat dong atau semua suruh kak polok dong gini sampai ketiduran di polok-polok setelah tidur ya setelah tidur gitu lebih ke cari perhatian sih sebenarnya. Iya iya. Nah, ada nggak pengalaman di kelas selain kelas PAUD kak? Kelas kecil mungkin atau kelas besar pernah dampingi adik-adik saat itu? Gitu. Gimana sih pengalaman? Apakah ada pengalaman yang berbeda? Dampingi eh, ada anak yang di kelas kecil dan kelas besar kayak gitu. Pastinya berbeda sih kak. Apalagi kalau di kelas besar kan so dewasa jadi biasanya orang lebih tertarik buat siapa lebih cepat mesti selesai tuh yang tugas yang udah kasih begitu. Hmm. Kalau orang lebih ke begitu dan semangat belajar sekali sih. Apalagi biasanya so kelar orang baking tuh soal kak tambah dong, tambah akan soal dong. Atau orang bikin Iya. di papan, selesai di papan begini. Atau DP ini bagaimana sih kak? Oh, for selesai yang ini kalau orang belum tahu. Itu bedanya sih kalau di kelas besar. Kalau di kelas kecil juga eh apa suka baku-baku rebe dong. Kita lebe dulu begitu kita lebe dulu. Cuman enaknya lagi Oke. kalau udah nak mengerti, kak kita belum tahu yang ini, jadi lebih bertanya gitu. Bedanya sih itu kalau kelas PAUD kan lebih menggambar terus kok gitu selalu gitu. Kalau yang kecil sama yang kelas besar kan sudah tahu gitu. Jadi biasanya sih agak lebih mudah lah buat kalau di kelas besar dan kelas kecil. Oke, menarik menarik. Seru seru seru. Mungkin dari segi pembelajaran kali ya kayak bahan ajar kayak gitu. Nah, menurut Kak Klau saat itu ada kesulitan nggak ketika mendampingi adik-adik untuk mengerjakan soal-soal yang dikasih mengenai bahan ajar gitu? Kak Klau rasa ada hambatan saat itu atau enteng-enteng aja untuk dampingi adik-adik saat itu gimana? Em, biasanya sih lancar-lancar aja sih kak. Cuman biasanya ada satu anak yang dia sekelar, cuma ada satu yang belum bisa untuk dia mau baca. Jadi harus saya yang bacakan. Cuman dia bisa mau ngerjakan, dia bisa tulis, cuman dia mau Hmm. baca dia nggak bisa. Jadi lebih ke oh yang ini satu lebih terbelakang lah dia baca gitu. Ini belum bisa baca, ini sudah bisa. Jadi lebih ke perhatikan lebih ke satu dulu nih gitu. Kan ini satu sekelar, jadi lebih saya ajar yang satu lagi sih kak. Berarti DP treatment beda ya, maksudnya antara antara si A dan si B ini cara treatment ke dorang, cara pendampingan dorang tuh pasti akan berbeda kayak gitu ya. Iya. Tergantung dari dorang seberapa jauh dorang menguasai materi atau seberapa cepat dorang untuk mengerjakan soal-soal kayak gitu. Jadi harus lihat dulu nih di adik ini tuh kayak gimana mengerjakannya. Iya. Terus adik ini Soalnya nggak bagaimana sama gitu. kan. Jadi mesti atur waktu. Oke, menarik. Dan soal-soalnya pun pasti nggak susah gitu karena kan mata Iya. pelajaran SD ya yang notabene-nya kalau orang nggak tahu orang bisa Google. Iya. Kita bisa cari lebih dulu. Misalkan ada kunci jawaban Iya, pertarang juga tuh. Jadi iya. gini keren tinggal saya belajar pada orang no. Iya, karena juga pengalaman kita tuh kalau misalnya ada soal yang kita atau kita tahu, cuman kita lupa gitu. Ini apa ya di soal waktu dulu gitu. Iya betul. Ya sudah cari di Google gitu Itu. dan sebenarnya sih Toran sudah temukan DP kunci jawaban, cuman Toran tuh nggak akan kasih pure DP jawaban. Jadi Toran pengen lihat nih, ada ini tuh mau berjuang atau berusaha untuk
dapat DP jawaban yang benar kayak gitu. Apalagi soal matematika, soal bahasa Indonesia atau soal bahasa Nah, Inggris itu iya sih Kak. orang orang pengen orang berusaha dulu gitu walaupun DP jawaban sebenarnya orang sudah tahu. Jadi Orang so tahu bagaimana tuh. caranya untuk bagaimana caranya orang bisa bukan hasil akhir sebenarnya yang orang um, harapkan, tapi sebenarnya proses pembelajaran orang itu yang orang harus lihat kayak gitu. Dan seru sih buat kita sih seru gitu. Iya, Oke. terus sih Kak Um, untuk itu juga seru. hmm, Oke, kalau aduh tersulut, kita matanya tersulut tiba-tiba blank. Hmm, tunggu, tunggu. Um, Oke, tadi kan dari penerimaan adik-adik kayak gitu saat orang cari-cari perhatian. Nah, ini nih kadang-kala ada ketakutan nih dari setiap relawan baru yang baru pertama kali gabung. Nah, kadang-kala orang pikir kayak gini, bagaimana ya kita mau gabung di dinding sedangkan kita nggak kenal-kenal orang dinding dan orang-orang relawan di sana kayak gitu. Nah, sepengalaman Kak Klau saat itu, ini pengalaman pribadi aja Kak Klau. Nah, bagaimana sih saat saat respon kakak-kakak relawan atau kakak yang mungkin sudah duluan di situ mengajar. Nah, gimana sih doramai penerimaan terhadap Kak Klau yang notabene-nya masih relawan baru gitu, yang baru-baru awal untuk join. Nah, gimana sih doramai penerimaan saat itu? Oke, jadi pertama kali itu mau ikut, pertama kali aku dapetin kakak relawan kan di meeting for mentor-mentor kan Kak awalnya. Oh iya, Oh pas iya benar. meeting itu dari Tondano ke Manado, ke di Oto langsung kita kok kagak nggak terima atau kita nggak bisa beradaptasi dengan dorang, apalagi kita agak cukup introvert begitu kan. Ini bisa Cukup ya. diterima enggak ya kalau kita cuma bawa diam? Langsung begitu. Atau Oke. setengah jalan langsung mau pergi di kafe. Sudah jupi gitu ya, lupa kok gitu yang lagi, kayaknya enggak welcome atau bagaimana kita enggak bisa begitu. Cuman pas sampai di kafe baru di muka saja dorong so, aduh Kak sini dirangkul ramai, duduk bareng kata ini. Waktu itu ada Kak Victor juga kan, pas mau meeting mentor Yes. itu, jadi langsung ada Kak Ada duduk ada. deket langsung ayo sini langsung rangkul-rangkul. Jadi pas dia sampai langsung ternyata kakak-kakak masuk merangkul gitu, jadi nggak perlu takut sih buat kakak yang ingin mau masuk ke dinding, nggak perlu takut kakak yang di dinding ternyata nggak makan orang guys. Orang ramah-ramah langsung Iya. menerima orang, bahkan kalau pertama kali datang ke dinding diajak nongkrong supaya bisa uh, tahu lah masing-masing gitu karakter. Hmm. Supaya bisa akrab satu sama lain. Dan Iya, sebenarnya DP kunci cuma satu sih sebenarnya. Seberapapun orang pe status, seberapapun orang pe usia, tetap semua dipanggil kakak. Mau itu iya ngana betul. muda, mau itu ngana tua, ketika ngana Tetap gabung di dipanggil kakak. dinding, orang mesti panggil kakak. Itu adalah apa ya? Itu adalah nilai yang orang bawa sampai sekarang sih. Jadi kayak kayak walaupun kayak kita misalnya umurnya di atas gitu, terus tiba-tiba ketemu kakak gitu yang dibawa atau teman-teman yang tetap orang akan panggil kakak gitu. Panggil kakak itu yang menjadi kayak mungkin itu salah satu alasan kenapa orang bisa akrab sama atau sama lain di relawan dinding Manado, karena panggilan kakak itu disematkan di semua relawan, mau itu ngana relawan baru Nah, baru gabung, relawan yang sulama sekali, tetap pas ngana datang akan dipanggil kak, kakak, ayo nggak ada panggilan lain. Gitu. Mungkin itu tetap kakak. yang bikin akrab. Oke, itu pertama kali pembekalan mentor ya. Nah, kalau di kelas mengajar, di mana kakak-kakaknya? Di kelas mengajar sebenarnya Hmm. sama kakaknya gitu. Kalau so dibagi begitu kan, oh nggak ini di kelas mengajar dengan ini enak, walaupun dia pertama kali datang, cuman pas waktu semua mengajar orang sering kompak lah orang mengajar itu. Selesai itu pun karena sama yang kak bilang saling panggil kak, jadi nggak perlu walaupun
agak biasanya kan orang langsung lupa tuh ini nama siapa, cuman kan langsung Kak ayo ini langsung manggil Kak, jadi cepat dong baku eh, enak begitu cerita. Oke, oke. Iya, iya. Menarik, menarik. Ini Kak, kita tertarik dengan Kak Putri nih, ada komen soal training. Eh, kita tahu Ini sih, stop maksudnya nih. kita tahu maksudnya apa gitu, dan itu pernah sempat viral gitu di media sosial Iya, gitu, dan TikTok. jangan panggil Kak. Ya, sebenarnya buat kita sih tergantung orangnya sih. Cuman sejauh kita jadi relawan dinding dari 2017 sampai sekarang, kayaknya belum pernah temukan momen-momen itu sih. Iya, Belum biasanya kan temukan tetap momen dimana kalau orang panggil Kak, orang agak kenapa panggil kita Kak gitu. Kayak belum temukan gitu. Malah yang kita dapat tuh adalah bahwa misalnya kita dipanggil Kak oleh orang yang kita tahu itu lebih tua dari kita. Kita tahu kita lebih muda dari dia. Kita kayak rasa kita disetarakan gitu. Maksudnya nggak ada pembeda, nggak ada jarak antara kita sama dia gitu. Walaupun orang baru pertama buku dapa kayak gitu. Jadi kayak iya. apa ya? Kayak bentuk-bentuk kesapaan umum yang mungkin membuat orang lebih akrab gitu. Iya, kalau di dinding kan sebenarnya walaupun mungkin Kak Victor lebih tua, tapi Kak Victor panggil kita Kak Ya, ya, bukan heeh, bukan mungkin pasti sih itu. pasti. Walaupun ada yang lebih tua tetap panggil Kak. Ya, itu menurut kita sih ya biasa lah. Iya. Apalagi Iya. kalau Ini baru kamu tuh kenal tanya kan. benar-benar. Ini kamu tuh tanya lagi nih. Itu bagus untuk dinormalisasikan atau gimana? Ya sebenarnya kalau kita bicara konteks dinding Manado ya, kalau bicara konteks dinding Manado dari 2010 kita terbentuk gerakan ini sampai saat ini itu menjadi kayak normal sih sebenarnya. Karena sudah menormalisasikan itu di dalam Kayak komunitas gitu. Jadi bahkan 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 itu kalau teman-teman tahu ada relawan yang datang itu orang tuh masih sekolah SMA. Iya iya ada beberapa yang masuk ya semester satu. SMA. Itu pun orang panggil Kak, maksudnya tetap orang panggil Kak ke orang. Nah, bentuk-bentuk bagaimana orang agar supaya tidak ada batasan antara oh ngana lebih tua gitu atau itu kayak sapaan apa ya menghormati kali ya. Jadi kayak Iya kalau lebih ke di dinding menghormati. Manado, kalau dinding Manado itu kayak itu jadi sesuatu yang normal saja sih gitu, dan itu juga menjadi satu kekuatan sih untuk bagaimana sesama relawan yang baru dan relawan yang lama itu Dibikin em, akrab bisa lebih sebenarnya akrab kan. gitu. Iya sih, dan tapi ya tergantung masing-masing daerah ya, maksudnya kalau ada masing-masing daerah wilayah yang punya budaya kak itu agak tidak terlalu biasa. Tergantung pribadinya juga kan. Ada yang mau Ya benar. dipanggil Kak, jadi ya tergantung Ya, dari masing-masing ya pribadi sih. atau yang mau dipanggil em, sang Dek, katu mungkin atau yang mulia. Nah bukan sejauh tapi tuh dipanggil Dek kan. sejauh ini sih kita panggilnya kak gitu. Maksudnya orang di dinding itu sesama relawan itu mau panggil kak karena nah ini bagusnya di dinding yang kita lihat bahwa tidak ada pembeda status sebenarnya. Mau itu ngana pertama kali datang ikut tergabung 2010 atau ngana yang baru join sekarang, itu Pasti tidak ada pembeda. sama. Maksudnya tetap di mata komunitas itu ngana itu adalah relawan. Yes, Itu yang sampai di pertama kali situ. dirasakan Kak. Iya, Betul kan ya? Jadi betul karena pertama pertama kali kali datang datang, itu sih. Mm-mm. karena nggak ada dispesialkan, maksudnya karena tetap relawan gitu, maksudnya kita sama gitu, sama rata kayak gitu. Jadi teman-teman jangan pernah kaget nanti ketika datang di Manado dan lihat muka-muka tua terus panggil orang teman-teman kakak, itu hal yang normal gitu, karena hal yang sangat normal di dinding Manado. Nah, Itu yang bikin bikin juga agak panjang ya orang bahas soal kak ini.
Tapi itulah maksudnya itu yang kayak salah satu daya tariknya relawan untuk bisa membangun hubungan satu sama lain kayak gitu. Oke, Kak Klau kan em, apa ya, eh, kemarin kan sudah lulus tuh tahun lalu. Berapa lulusnya tahun apa, 2 tahun lalu? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Nah, oke, sedikit sih Kak Klau. Kita pengen pengen tahu pendapat pribadi Kak Klau mengenai pendidikan. Sejauh ini bagaimana kondisi pendidikan kita yang ada di Sulawesi Utara yang Kak Klau lihat gitu. Sejauh mana sih orang berpendidikan, perkembangan pendidikan orang yang Kak Klau lihat kasat mata? Kalau sekarang sih lihat pendidikan yang di Sulawesi Utara sudah maksudnya semakin baik lah dari yang dulu-dulu. Cuman memang ada beberapa yang kalau mau dilihat masih kurang lah, atau lebih ke banyak anak-anak yang masih putus sekolah atau sering mau sekolah Hmm. gitu. Dan itu pun sebenarnya bukan dari mereka juga pribadi, ada yang dari orang tua yang mau sampai anak dorong bikin bagaimana supaya bisa untuk sekolah, padahal pendidikan itu sangat penting sampai masa depan nantinya kan gitu. Dan sekarang banyak program-program pemerintah yang sebenarnya kasih untuk beasiswa untuk yang kurang mampu dan sekolah gratis gitu. Cuman masih banyak dari di sini yang belum memanfaatkan itulah tuh kalau di Sulawesi Utara. Dan kalau mau dilihat ada banyak lagi sekolah-sekolah yang belum setara di pembangunan untuk fasilitas sekolah, dan kalau dilihat Iya, iya. sekarang ya Kak. Hmm. Apalagi Itu yang di pengaruh pelosok-pelosok kan Sulawesi Utara itu masih. setuju sekalipun itu biasanya banyak bantuan, banyak beasiswa, tapi rasa-rasanya itu belum belum bisa merangkul atau belum bisa menyentuh untuk semua anak-anak yang membutuhkan kali ya. Iya, karena Jadi kebanyakan orang kan belum tahu, apalagi kalau orang tua yang dulu belum pikir iya tetap ada beasiswa ada ini, tapi mungkin untuk kebutuhan yang lain yang ini, padahal yang tahu ada untuk, kalau sekarang kan sudah ada beasiswa penuh untuk dikasih yang tiap bulan atau tiap beberapa bulan dikasih untuk dalam biaya sekolah gitu. agak agak tragis sih sebenarnya. Kita tuh beberapa minggu terakhir ini tuh ada trending video yang kita sempat nonton, beberapa juga sempat di komen sama beberapa influencer juga, tiktoker juga, mengenai ada satu video yang si cowok tiba-tiba dia ngomong bahwa sekolah itu tidak penting. Tuh, what's wrong? Ada apa dengan Anda kayak gitu? Yang yang tiba-tiba kita lihat video itu tuh kita pikir, dungannya tuh dikasih kesempatan loh untuk bisa merasakan pendidikan. Banyak anak-anak di luar sana yang seumuran Ngana yang punya kerinduan sangat untuk bersekolah, tapi orang nggak Tapi mampu, nggak bisa. kondisi nggak bisa, terus segampangnya. Maksudnya agak apa ya, agak buat kita pribadi tuh agak teririskan Pusing. juga sih di hati, kayak aduh, kalau kita maksudnya sepengalaman kita ikut terlibat di dinding gitu, lihat anak-anak yang kurang beruntung tapi punya semangat untuk belajar, tiba-tiba muncul si anak muda ini yang mengatakan bahwa sekolah itu tidak penting ya. Sebenarnya kembali ke masing-masing orang sih sebenarnya sih, untuk uh, untuk melihat seberapa penting sih sesuatu untuk orang hidup, termasuk pendidikan. Jadi mau bilang penting, buat orang penting, buat kita sama kakak teman-teman relawan di dinding itu Ya tuh pasti nggak menganggap pasti. pendidikan tuh penting. Karena penting, makanya kenapa kita ada selama 14 tahun gitu, dari 2010 sampai 2024 saat ini, untuk menghadirkan pendidikan informal bagi anak-anak yang kurang beruntung, karena orang menyadari bahwa pendidikan itu penting untuk anak-anak, untuk orang gitu, di masa pertumbuhan orang, masa-masa mencari jati diri. Kan Iya, orang bilang masa-masa uh, labil, masa-masa yang mencari sesuatu kesenangan gitu, itu tuh perlu bimbingan dari guru gitu. Dan
Kak Klau bilang setuju sih kita Kak Klau soal apa fasilitas pendidikannya itu setiap daerah itu beda-beda itu yang mempengaruhi kualitasnya. Tapi yang terpenting juga itu adalah SDM gurunya, SDM pengajarnya itu Iya, itu sih kalau berpengaruh juga, Kak. Karena kalau yang saya itu ngajar saja nggak, itu kan bisa gimana anak-anaknya nanti gitu. iya iya. Iya dan juga ini maksudnya apa ya seberapa seberapa besar sih orang menghargai pelawan tanpa jasa ini maksudnya dalam bentuk gaji upah gitu kepada guru-guru yang rasa-rasanya sampai saat ini tuh masih belum terlalu uh, Ya dijamin gitu. susah sih. Kita Belum. kita bukan berbicara guru PNS ya, kita berbicara guru honorer gitu. Hmm, Guru-guru yang honor yang orang itu cuma dapat bahkan nggak sampai 2 juta tiap bulan tapi dituntut untuk bisa mencerdaskan anak bangsa. anak Itu bangsa. tugas yang berat sih. Apalagi kalau yang Dan dari jauh ya belum sampai seminggu nggak Riki dan DP. Untuk makanan iya. saja kan susah, apalagi dia harus ke sana kemari dari pagi, hadapin anak-anak. Dan itu juga dihadapi oleh teman-teman relawan di Manado. Orang itu tuh sebenarnya kalau teman-teman tahu tuh di Manado itu adalah relawan di Manado itu tidak full time di Manado. Orang tuh punya aktivitas. Kalau pengusaha, pengusaha Waduh, kos-kosan. enggak juga lah. Kita pekerja, maksudnya kita bekerja, teman-teman lain juga ada masih mahasiswa. Bahkan Kak Klau kan waktu gabung itu juga masih mahasiswa. Dan beberapa mahasiswa juga datang mengajar juga dan ada juga anak sekolah sempat dia bilang tadi. Karena itu punya aktivitas di luar sana gitu yang tidak full time di dinding Manado. Tapi apa ya? Tapi orang itu punya hati kayak Kak kalau bilang menjadi orang baik. Dia Hmm, melihat orang baik ini kita menjadi mau menjadi bagian orang nggak baik mau tersebut juga kayak gitu. gitu. Ya jadi itu sebenarnya teman-teman. Oh kita sibuk ini, kita kok nggak bisa ini. Percayalah kalau orang dengan sengaja untuk memberikan waktu sampai waktu untuk dorang pasti bisa. Kenapa Iya, kita dan bilang kalau begitu pas tarik. karena kita bahkan Kak Lau saat itu di tingkat-tingkat akhir studi pun bisa untuk bisa membagi waktu menjadi bagian orang baik dan dengan meluangkan waktu bisa. Teman-teman juga pasti bisa kok. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mau terlibat. Tergantung orangnya mau melibatkan diri sekarang atau nanti gitu. Mau dapat pengalaman yang berharga sekarang atau mendapat pengalaman itu nanti ketika orang nanti sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya gitu. Nah, itu sih betul. Iya, oke. Kalau bukan Kalau sekarang, kapan pertanyaan, lagi? ya benar itu kita ke slogan sebenarnya gitu. Tapi slogan tuh dari setiap live itu adalah eh, kalau bukan orang siapa Siapa lagi dan kalau lagi? bukannya sekarang ya kapan lagi gitu ya gitu. Itu kita slogan selalu kita pegang gitu. Oke, Kak Klau. Beberapa pertanyaan terakhir mana orang semua 1 jam. Nggak merasa tuh. Nggak ada merasa ya? Nggak merasa. Aduh. Merasa kayak orang dan nongkrong sama-sama after dari kelas mengajar kan. Dua, Iya, dua, biasanya dua sih jam, 3 jam. pasti ceritanya begini-begini kan. Kayak gitu. Kalau di Oke, mungkin kafe. beberapa pertanyaan terakhir Kak Klau. Harapan Kak Klau secara pribadi apa sih harapan Kak Klau terhadap anak-anak yang Kak Klau pernah dampingi Jibril adik-adik gitu maksudnya apa sih kerinduan dari lubuk hati Kak Klau yang paling dalam terhadap dorang di masa depan nanti kayak seperti apa dan mungkin ini juga nanti dorang akan lihat bahwa ternyata Kak Klau itu mau kita tuh kayak kayak gini loh di masa depan mungkin nanti dorang nonton ini dorang bisa kayak bergugah hatinya gitu jadi apa sih harapan Kak Klau secara pribadi bagi anak-anak yang Kak Klau pernah dampingi di kelas mengajar. Harapannya sih for Dora, Jibril, Charlie, Tasya, semua lah, Echa. Maunya sih kalau mau lihat orang bisa jadi orang yang sukses
menjadi salah satu yang punya pengaruh nantinya ya. di Sulawesi Utara atau di mana gitu, punya pendidikan lah. Jadi mereka bisa mengangkat derajat orang tua juga. Oh, Tuh, setuju. maunya sih mereka seperti itu. Mungkin dari sekarang mereka berusaha gitu kan. Sekarang dorong belajar bagaimana kerasnya dunia pekerjaan. Mungkin nantinya akan lebih susah lagi ke depannya. Cuman tetap semangat karena Kak yakin ini anak-anak yang pintar, anak-anak yang kuat. Pastinya kakak banyak belajar dari Ngoni yang sebenarnya Ngoni memberikan banyak pelajaran, bikin oh kau juga harus kuat. Kenapa orang bisa, kenapa kau nggak bisa begitu ya. Orang kehidupan lebih susah, tapi kenapa orang bisa kau nggak bisa begitu. Jadi kakak ingin lihat Ngoni nantinya mungkin kakak setua, cuman kakak Sama-sama. pengen lihat Sama-sama tua nanti. ini nih anak-anak yang pernah kita pegang sekarang bisa ada di atas gitu. Bangga sih pastinya. Ya, pasti akan muncul kebanggaan tersendiri sih Kak. Ketika nanti one day orang bisa lihat kayak misalnya Echa, Jibril ternyata orang jadi pengusaha kayak Kak Klau, usaha usaha ini, usaha itu di Manado yang orang bisa memperbaiki orang tingkat ekonomi dengan orang keluarga juga. Gitu. Keren-keren Kak Klau Pendidikan pastinya. dan sebenarnya satu sih kita kalau dari kita cuma satu sebenarnya sih kita tuh punya satu kerinduan di mana anak-anak yang kita bina sekarang one day akan jadi relawan dinding yang bisa melanjutkan seorang pengusaha, seorang pekerja Iya keras saat betul. ini. Kita tuh punya satu kerinduan satu atau dua orang saja anak-anak yang orang dampingi sekarang itu Bisa meneruskan. bisa menggantikan orang pada posisi sekarang. Dan mungkin yang kayak kalau bilang orang ketika orang sudah tua, orang lihat orang bisa mengembangkan di Manado, bisa terus ada di Manado untuk bisa mendampingi orang generasi yang bawah-bawahnya orang. Itu tuh kita kayak kalau kita temukan Siapa tahu momen di itu kayak Manado kan lebih tiba-tiba besar, kita bukannya menangis cuma di pasti pasar itu. hati. Tiba-tiba kita langsung menangis tuh ketika kita lihat Jibril, Echa, terus anak-anak Kali yang lain Tasya. juga, Tasya, orang punya ketika nanti orang sudah dewasa dan melakukan hal yang apa yang orang sekarang lakukan kayak gitu. Oke. Nah, itu harapan untuk anak-anak. Nah, harapan buat kakak lawan terlebih khusus bagi anak muda yang mungkin di luar sana itu orang masih ragu, masih takut, masih bimbang untuk mau melibatkan diri di dinding Manado, melibatkan diri di kegerakan pembelajaran di dinding Manado. Kira-kira apa sih pesan for dorang dari Kak Klau yang merintis dari awal juga jadi mentor, jadi mentor dengan sengaja mendaftar jadi mentor. Nah, kira-kira apa sih harapan atau ajakan mungkin kepada anak-anak muda luar sana, generasi muda yang sebenarnya orang tahu di Manado, orang saya punya hati, cuman masih takut untuk memulai melibatkan diri di dalam komunitas. Gitu. Harapan Kak Klaus secara pribadi buat orang seperti apa? Buat teman-teman relawan yang masih takut over mau pergi di dinding, jangan takut guys. Ya kita awal-awal juga begitu. Bahkan sampai sudah di tengah jalan suka mau pulang karena takut karena nantinya anak-anak nggak mau terima atau nantinya kakak-kakak relawan bagaimana ya orang nggak terima dengan kita kepribadian atau bagaimana. Cuman ternyata pas orang ada di sana malahan orang rangkul, orang banyak belajar juga dari anak-anak dari kakak-kakak relawan, orang banyak dapat teman-teman dari luar, bahkan ada yang dari luar-luar kota yang datang bekerja di Manado terus datang ke dinding Manado, jadi orang punya teman nantinya yang ada dari luar kota gitu. Jangan takut guys, teman-teman di dinding Manado, apalagi anak-anak, pas orang datang pertama kali itu, bahkan orang yang mau lebih dulu baca cerita pat orang atau orang yang lebih dulu mau berpegang pat orang dang. Jadi untuk teman-teman yang kalau memang dari diri sendiri pengen
jadi relawan atau tahu dinding Manado terus mau datang ke dinding Manado, jangan takut guys. Atau kalau mau perlu tanya-tanya langsung di IG dinding Manado pun bisa, atau Pak Kita bisa gitu, Kak Victor bisa. Jangan takut guys, lihat orang nggak bawa makan orang ternyata. Tapi pemikiran awal pun begitu, tapi ternyatanya enggak guys. Satu kali pergi pasti sesuka mau pergi-pergi terus. Pasti mau kangen-kangen deh suasana. Bahkan kita dari Tondano ke Manado pun selalu mau pergi, karena kalau satu hari pun nggak pergi ya, waktu hari Sabtu langsung pikir, ih kok ada yang kurang, hari Sabtu harusnya mengajar nih, kapan nggak pergi? Rasa, duh satu hari ini apa, padahal cuma pergi pagi pulang malam. Tapi itulah yang bikin berkesan lah sampai saat ini. Sampai saat ini pun suka mau pergi terus. Summer camp ini mesti kok. Iya benar ya. Nanti mungkin Iya, dalam minggu ini orang akan buka open recruitment untuk mentor nanti. Nanti ditunggu hadirnya Kak Klau. Oke, seru, menarik dan keren sih. Harapannya Kak Klau buat teman-teman. Ayo teman-teman jangan pernah takut. Sudah terbukti Kak Klau iya. dengan sengajanya Kalau datang, introvert tapi tuh iya kan takut. pada intinya happy kan. Maksudnya orang pasti dapat pengalaman baru dan jangan terus spill dari awal-awal ya. Jangan pernah kaget ketika nanti orang panggil Kak. Sekalipun ini tahu orang muka itu lebih tua, Terus tuh banget. tetap orang akan panggil Kak. Iya benar. Oke. Kak Lau, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir eh, yang kita selalu tanyakan di setiap teman bercerita yang bercerita di live IG gitu. Ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan pamungkas sebenarnya buat kita. Bukan buat kita, buat eh Kak Lau. Gini, Waduh, apa nih? nanti oke. Nanti teman-teman yang tidak sempat bangun nih nanti bisa lihat di eh, YouTube IG Dinding Manado dan juga bisa lihat nanti videonya di IG Dinding dan ini akan total upload di sana gitu Kak Lau. Dan itu akan menjadi jejak digital yang sampai kapanpun akan bisa orang tonton. Sampai kapanpun orang bisa lihat lagi di Kapanpun. tayangan ini gitu. Orang bebas cerita ini. Nah, oke, pertanyaan terakhir adalah apa uh, pesan yang Kak Lau mau bilang kepada dirinya Kak Lau yang one day 5 tahun nanti melihat video ini gitu. Maksudnya melihat tayangan ini gitu. 5 tahun lagi Kak Lau yang 5 tahun lagi nonton video ini. Nah, kira-kira apa yang pengen mau dibilang kepada dirinya Kak Lau yang 5 tahun mendatang dari Kak Lau yang tahun ini kayak gitu. Waduh, Jadi ngomong sama diri sendiri agak tapi diri susah. sendiri yang 5 tahun mendatang gitu. Jadi kayak ngomong Datang nggak? seakan-akan lagi ngomong ke diri sendiri itu kepada ngomong ke diri sendiri yang 5 tahun mendatang gitu. 5 tahun Apa mendatang. yang pengen mau dibilang kepada Kak Lau yang 5 tahun mendatang? Oke, waktu sepuas mungkin, mau panjang pendek terserah. Ini kesempatan langka Kak Lau dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan Sebaik bakal nanti mungkin. 5 tahun mendatang Kak Lau akan melihat ini dan dia akan bisa coba untuk beruntung kita yang 5 tahun lalu kayak gimana kayak gitu. Oke, sudah. Oke, silakan Kak Lau. Untuk Claudia di 5 tahun mendatang, Claudia sekarang cuma mau bilang terima kasih karena terus maju, terus berusaha, dan pantang menyerah walaupun belum sempurna, dan tetap semangat menghadapi kehidupan karena hari demi hari itu lebih sulit, lebih banyak tantangannya pasti, cuman tetap semangat, tetap semangat menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari lagi, dan maaf kalau Claudia yang saat ini belum menjadi yang terbaik. Tidak, Kak. Sudah, oke. Satu hal yang kita bisa jamin Kak
Kak Lau yang 5 tahun datang nanti ketika lihat video ini tuh ada satu perasaan yang pasti dia akan muncul di hatinya adalah suatu kebanggaan bisa melihat Kak Lau yang 5 tahun lalu, yang sekarang ini yang 5 tahun lalu gitu, yang mau berjuang bagi anak-anak yang mungkin tidak banyak anak-anak, cuma beberapa anak-anak, tapi mau menjadi bagian orang baik itu dan mau membagikan sedikit ilmu walaupun tidak banyak dan mau membagikan sedikit pengalamannya kepada orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Rasa kebanggaan itu pasti akan terlihat dan akan yang tersampaikan, dan ya gitu pasti akan merasa gitu, merasa bangga dan bersyukur sih gitu. Oke, Kak Cloud, terima kasih Thank banyak you. sejam orang sudah ngobrol-ngobrol, sudah cerita. Tadi sempat bilang guguk santai aja, orang semua baca cerita biasa. Orang seperti ini kan kayak orang baca cerita di after dari kelas mengajar kan. Bagaimana Iya. kita Ya. bebalamu, kita bebalamu waktu nongkrong kayak gitu kan juga dapat tahu. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Clau, dan teman-teman jangan lupa ya. Teman-teman jangan lupa besok ada kelas mengajar seperti luar biasanya itu jam 2. Ada jam 2 ada kelas mengajar di Pasar Bersehati Manado lantai 3. Orang sudah balik lagi ke Ayo gabung situ ya. Kak di lantai 3. Iya, Sekarang sudah lantai balik ke 3. situ ke lantai 3. Oke, dan datang jangan pernah takut. Teman-teman sudah dengar sendiri kan kesaksian dari si orang yang bersangkutan yang merasakan sendiri bagaimana melibatkan diri di Manado. Kita enggak berpura-pura, kita enggak bilang satunya hoax, tapi ini dari narasumber yang terpercaya yang langsung mengalami bagaimana suka duka di dinding Manado seperti apa, kayak gitu ya. Kak Sukro ngomong ini ya, kan Kak Cloud Danau Manado untuk ngajar inspiratif ya, benar. Thank you Kak Sukro. Kak Sukro ini juga anak muda yang bukan orang Manado, tapi ketika datang di Manado tuh mau membagikan dirinya di anak-anak di kota Manado kayak gitu. Beberapa teman-teman yang gabung di Manado keren, dan yang kalau mau jadi keren gabunglah di Manado. Kayak Iya. gitu. Oke teman-teman, sampai di sini Torampe Live. Jangan lupa datang besok, dan yang pengen jadi mentor nanti pantangin Torampe postingan dinding. Nanti di sana tuh akan mendispil bagaimana caranya mendaftar menjadi mentor. Nanti tunggu saja, lihat saja di IG dinding kayak gitu. Dan sampai ketemu lagi di kelas mengajar minggu depan. Dan sampai jumpa lagi nanti di summer camp awal Agustus yang bakalan seru dan benar setuju. Dan terakhir, sampai ketemu lagi di live IG minggu depan dengan teman bercerita yang berbeda, dengan cerita-cerita juga yang unik, menarik, inspiratif, dan akan selalu membuat orang rasa bersyukur setiap hari. Kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Clau yang sudah setia, terima kasih semuanya, dan sampai ketemu lagi. Terima kasih Kak Clau, bye-bye. Asik.